Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Kak Sherly, ini udah segmen terakhir nih. Saya yakin nih pemirsa TVmu itu lagi nunggu-nunggu kita untuk berbagi tips nih Kak. Tips untuk menjadi seorang voice over. Karena misalnya kayak gini, banyak orang yang punya suara oke, punya suara mumpuni. Cuma untuk menjadi voice over kan gak cuma sekedar punya suara yang oke dan mumpuni gitu, tapi memang harus mendalami karakter. Jadi message-nya tuh sampai. Kak, kasih tips dong Kak, gimana caranya untuk melatih biar suara kita itu pada akhirnya punya karakter tersendiri? Ya, memang biasanya sebagai pemula kecenderungannya adalah meniru iklan yang ada, meniru gaya bersuara voice over talent yang sudah kondang misalnya seperti itu kan ya. Sama halnya seperti penyanyi. Awal-awal belajar sebagai penyanyi pastinya niru suara bagaimana menyanyi si penyanyi terkenal A, B, C, D, E seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berlatih, dengan jam terbang, akhirnya kita yang akan menemukan style kita yang seperti apa. Kita nyamannya di mana sih? Kekuatan suara kita tuh di mana? Kalau range vokal misalnya dari nada misalnya kunci C ke dan seterusnya, kita yang rendahnya tuh bagusnya di mana? Nada yang seperti apa dan seterusnya. Jadi dengan waktu, dengan banyaknya berlatih, dengan jam terbang, dengan adanya project yang kita ikuti, akhirnya bisa menemukan style terbaik kita, warna suara terbaik kita, khas sendiri, akhirnya bisa menemukan itu. Gak bisa dipungkiri sih, itu antara latihan, berlatih, dan jam terbang. Dan satu lagi yang gak kalah penting adalah kita harus punya komunitas. Oke, benar. Jadi kalau misalnya mempertajam bakat, benar. Gitu ya kayak untuk makanya kalau punya komunitas itu kan bisa saling mengamati, bisa saling ini kayak kamu lebihnya di sini, kurangnya di sana, jadi bisa memperbaiki sampai akhirnya oke gitu, jadinya semakin expert dan insya Allah itu juga jadi rezeki tersendiri gitu kan, apalagi kalau misalnya udah banyak banget klien-klien yang suka luar biasa, pasti aku udah bisa kebayang. Kak, iya banget. Boleh ini dong Kak, boleh kasih tahu bocoran gitu sebenarnya kalau menurut Kak Sherly sendiri ini voice over ini salah satu jenis pekerjaan yang menjanjikan gak sih di zaman sekarang? Menjanjikan dong. Kenapa? Apalagi sekarang kan zaman pandemi. Maksudnya apa-apa kita terbatas ya untuk melakukan aktivitas di luar. Memang walau nggak dipungkiri masih ada teman-teman saya sebagai voice over talent, apalagi yang di Jakarta gitu kan, masih keluar masuk studio dan sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang di luar daerah, yang nggak ada di Jakarta, tapi kalau memang karakter vokalnya itu disukai oleh klien, nggak ada yang mustahil juga untuk dipakai juga suaranya untuk isi promo iklannya, produknya, company profile-nya gitu. Makanya untuk komunitas saya ini juga, komunitas Badass Voiceover ini juga merupakan talent management. Jadi beberapa klien juga menghubungi saya masih mengelola sebagai talent manager juga untuk karakter vokal tertentu. Kadangkala juga diminta yang mau yang dialeknya Sunda dong, yang dialeknya Sumatera dong dan sebagainya. Dan itu lumayan karena memang pangsa pasar dari komunitas ini kan memang dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi bisa dibilang lewat ini pun bisa apalagi di masa pandemi ini untuk voice over ini juga bisa menjadi lahan untuk berkarya, selain menyalurkan potensi juga bisa menghasilkan uang. Makanya disebut berkarya dengan suara. Wah. Iya Kak, kan sebenarnya voice over itu sebenarnya mirip-mirip gak sih dengan penyanyi? Maksudnya kalau misalnya penyanyi kan pakai suaranya itu harus pakai suara diafragma. Iya kayak gitu. Voice over juga kayak gitu gak sih?
Iya dong. Kita bisa dibilang saat bicara kayak gini ya, saya ngomong biasa dengan saya take VO untuk sebuah project, tentu saya menggunakan suara yang berbeda dengan lebih baik, dengan penggalan, tempo, pelafalan yang lebih baik seperti itu. Karena kan selain karena dibayar, menyampaikan pesan itu yang terpenting sih. Pesannya biar nyampe gitu. Jadi ketika ada kabar gembira, gimana mood suara kita juga gembira gitu kan? Oke, benar. Kayak tadi dialog lagi anaknya sedih ya, mimik saya, suara sedih, saya yang terdengar juga masih sedih, jangan flat gitu. Betul. Jadi harus ada penekanan jadi biar orang mengerti gitu maksudnya apa gitu. Jangan sampai orang udah dengerin masih belum paham juga nih ngapain sih gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kak, ini pasti yang juga orang-orang penasaran nih tentang voice over. Ini kita agak sensitif tapi aku yakin ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Tentang bayaran seorang voice over itu. Kalau Kak Sherly itu pernah dibayar termurahnya berapa, termahalnya berapa, Kak? Kasih tau kita dong, Kak. Yang termurah mah nggak bayar. Iya ya, karena zaman dulu waktu awalnya di radio gitu kan, sekalian gitu kan sebagai penyiar lu kerja di sini sekalian isiin nih ada spot iklan gitu. Jadi project thank you ya. Oke. Kalau yang paling mahal nih Kak, berarti Kak? Yang paling mahal selama ini yang paling mahal sih 3,7. Wow, untuk satu kali untuk project 1 menit. Iya, untuk sekali project voice over itu lumayan banget ya kayak. Berarti kan dengan kata lain sebenarnya ini adalah pekerjaan yang menjanjikan. Nggak cuma pandemi gitu sebenarnya, kalau misalnya for the next, kalau kita bisa melatih suara kita punya karakter sendiri. Yang penting itu adalah kan karakter suara ya kayak. Benar. Karakter suara, jadi biar orang-orang tuh tahu, oh ini tuh kan voice over tuh adalah orang di belakang layar yang, tapi gimana caranya kalau orang dengerin suaranya aja udah tahu, oh ini suaranya Kak Sherly nih. udah sering kayak gitu gak sih Kak? Orang udah paham. Ada. Jadi ada yang pernah kirimin ke saya, ini suara kamu kan gitu. Saya lupa gitu ya ketika saya dengerin, oh iya ini suara aku. Tapi balik lagi sih sebenarnya itu juga tentang pengenalan. Maksudnya seberapa kita kenal dengan teman kita. Maksudnya kalau kita nggak pernah ngobrol sama teman kita mana tahu itu suara teman kita kan kayak gitu. Cuman ketika pernah tahu kita take VO, ketika dengar suaranya, ini suara kamu, iya, karena memang sebelumnya dia pernah tahu ketika saya take VO gitu. Sebelumnya nggak pernah dengar kan nggak akan percaya itu suara aku, karena beberapa teman yang saya dengarkan hasil VO saya, ini suara kamu, kayak nggak percaya gitu, karena biasanya saya ngomongnya seperti apa. Seperti itu. Oke, Kak, ini kan aku udah di penghujung acaraku banget nih. Nanti aku pengen Kak Sherly closingin acara aku. Jadi gini Kak, jadi closingin acara akunya kayak gini. Aku cuma pengen Kak Sherly ngomong kayak gini. Terima kasih untuk pemirsa TV Muhammadiyah sudah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Kepanjangan gak Kak? Panjang, kan aku nggak hafal. Sebentar. Di share ya? Iya, aku share dulu. Enak tinggal baca. Iya. Nih sebentar. Karena biasanya voice over talent itu baca, dia nggak menghafal. Kalau penyiar, kalau apalagi presenter di TV gitu kan, udah biasa menghafal. Kalau kami nggak biasa menghafal. Aku udah kirim. Jadi ini aku closing di studio, tapi nanti closing terakhirnya ada di Kak Sherly. Jadi aku mau bilang terima kasih juga untuk pemirsa TV Muhammadiyah yang udah menyaksikan kita pada acara hari ini. Terima kasih juga Kak Sherly karena udah ngajarin kita, ngasih kita beberapa tips juga bahwa sebenarnya adalah voice over itu sebenarnya bisa
untuk semua orang asal mau belajar, asal mau mengasah diri, dan yang paling penting adalah suara itu sekarang kan semakin banyak karakternya. Jadi nggak ada suara yang jelek. Semua suara itu sebenarnya bisa diasah asal punya kemauan dan punya keinginan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk terus belajar. Untuk itu sekarang nih saya mempersilahkan Kak Sherly closing di saya. Silakan Kak. Terima kasih telah menyaksikan TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sherly. Ya, bye-bye. Dah.